Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi verb ya, verb form and function. Di materi sebelumnya itu kita sudah mulai belajar bagaimana menganalisa kalimat ya, menganalisa kalimat. Yang pertama yang dicari itu adalah verbnya. Kenapa yang pertama dicari adalah verb? Karena ketika Anda sudah bisa menentukan verbnya, kata kerjanya, maka akan lebih mudah menentukan elemen yang lain ya. Jadi ketika Anda sudah menemukan verbnya yang mana, akan lebih mudah menentukan elemen yang lain, misalnya subjeknya, objeknya gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu dicari itu adalah verbnya ya, elemen dalam kalimat yang pertama yang dicari adalah verb. Oke. Nah, untuk mengidentifikasi verb, untuk mengenali verb, itu yang pertama itu dilihat dari bentuknya. Oke. Jadi kita akan membahas dua apa ya? Bentuk verb dan fungsi verb ya di sini nanti. Oke. Kalau definisi sih ini kan apa ya? Kemarin kayaknya sudah waktu di part of speech introduction ya. Verb ya, jadi verb itu adalah kata yang mengekspresikan aktivitas dan atau kondisi. Jadi ada yang mengekspresikan aktivitas, ada yang mengekspresikan kondisi ya. Nah, kemudian bentuknya, oke, nah ini jadi untuk mencari verb yang pertama itu bisa dilihat atau diidentifikasi dari bentuknya. Oke, itu yang pertama dari bentuknya. Oke. Yang pertama bentuk verb ya, bentuk-bentuk verb itu ada to infinitive atau to verb yang ada to di depannya ya, verb yang ada to di depannya. Kemudian ada bare infinitive atau kita sebut dengan verb satu saja. Oke. Ya, atau nanti istilahnya mungkin di sini apa ya? Pakai verb satu, verb dua gitu saja ya. Kalau biasanya kalau anak apa jurusan bahasa Inggris istilahnya ya pakai to bare infinitive, to infinitive. Tapi kalau ini untuk mempermudah saja kita pakai nanti istilah verb satu aja ya. Oke, bare infinitive, bare murni apa ya? Tidak ada tambahan gitu ya. Berarti verb satu ya kalau BI. Nah, kemudian ada additional infinitive AI ya. Itu verb tambahan S atau ES ya. Jadi ini adalah kata kerja tambahan S atau S. Oke. Nah, bentuk yang selanjutnya itu past tense atau verb 2 ya, past tense ya, untuk lampau verb 2. Sebut saja verb 2. Oke, kemudian yang kelima ada past participle. Berarti ini adalah verb 3 ya, verb 3. Past participle verb 3. Kemudian yang keenam present participle ya. Present participle atau verb 4. Tidak ada verb 4 ya. Yang adanya verb ing. Oke. Kalau kalau di bahasa Indonesia kita sebut dia verb ing gitu ya. Present participle atau verb ing. Oke. Nah, ini dia bentuk-bentuk kata kerja, bentuk-bentuk kata kerja gitu ya. Misalnya to infinitive ya. Itu to ask. Nah, berarti kalau bare infinitifnya berarti ask saja ya. Jadi tanpa tambahan kalau verb satu ya. Ask, to ask, ask. Kalau additional infinitive verb tambahan s atau s, jadi dia tambahan s ya, asks. Oke. Kemudian verb 2, verb 2-nya oke. Asked ya, asked, asked. Oke. Nah, biasanya verb bisa dilihat tambahan ded gitu ya, ded ciri-cirinya. Jadi tambahan ded. Jadi kalau misalnya menemukan ini verb 3-nya sama ya. Oke, jadi kalau Anda menemukan kata yang ada tambahan d atau ed-nya di belakang, kemungkinan itu adalah verb. Baru kemungkinan itu adalah verb. Oke. Oke, bentuk kedua dan ketiganya sama ya. Kemudian ini verb jadi
ask tambah ing gitu ya, jadinya asking. Oke. Nah, oke, nah terus kenapa ini yang tambahan D atau ed itu sama? Nah ini masuk di regular verb ya, istilahnya regular verb, verb kata kerja yang teratur gitu ya. Perubahannya teratur. Oke, yaitu tambahan D atau ed saja. Nah, ada regular verb, yaitu tambahan verb yang perubahannya tambah D atau ed. Ya, verb 2 dan verb 3-nya tambahan D atau ed. Ada juga yang irregular, yang tidak beraturan gitu ya. Tidak beraturan hidupnya kayak kamu itu. Kayak just kidding. Nah, yang contohnya ini ya. Oke, verb form ya. Misalnya to clean, clean, tambahan s, cleans, past tense dan past participle-nya ini regular, jadi tambahan ed gitu ya. Clean, clean, cleaning, cleaning. Oke, kemudian ada love, loves, to love ya, loves, loved, loving, tambahan ini regular semua, ed ya, tambahan d, loving. Kemudian ada to takes, took, taken, taking ya, ini berarti irregular, took, taken, taking. Live, lives, left, living. Oke. See, saw, sing gitu ya. See, saw, sing. Oke, kemudian ada to do, does, did, dan doing. Oke, to do ya. To do berarti where infinitive-nya itu do, does, tambahan s-nya. Kemudian did ya, bentuk lampaunya berarti. Oke, did ini did. Kemudian bentuk ketiganya itu ada done ya. Bentuk ketiga dari do itu done ya. Bentuk kedua tadi ada did dan kemudian doing bentuk ing-nya. Kemudian ada dari have. Verb satunya have. Verb s-nya has ya, bukan haves tapi has ya. Kenapa begitu? Karena memang sudah dari sononya ya. Ya, jadi bukan haves tapi has. Oke, kemudian past tense-nya ada had dan past participle-nya juga ada had ya, had. Kemudian present nya having. Kemudian ada dari anggota be, jadi bare infinitive-nya verb satunya ya, be itu sebenarnya be ya, be. Ya, additional infinitive-nya itu am, is, are. Ya, ini tergantung subjek. Am, is, are. Kemudian ada was, were bentuk keduanya. Kemudian past participle-nya been ya. Past participle itu ada been atau verb tiganya dari be, verb tiganya be itu been gitu. Kemudian present-nya itu being ya, be tambah ing, being. Oke. Kenapa ini saya tandai ini merah ya, to do, to have, to be, karena ini paling sering muncul di dalam kalimat. Paling sering muncul. Kenapa paling sering muncul? Karena dia fungsinya ada dua nih, yang do, have, be ini. Selain sebagai kata kerja bantu, dia juga bisa kata kerja utama ya. Bisa kata kerja utama. Ini makanya ini sangat sering muncul ya di kalimat negatif. Do itu sering muncul misalnya. Oke, kalau ini have di tense perfect ya. Be misalnya di continuous ada be. Nominal kalimat non verbal pakai be gitu. Oke, jadi sering muncul nih. Makanya perlu Anda ketahui perubahan-perubahannya. Ya, anggota-anggotanya ya. Anggota do itu do, does, did, dan doing misalnya. Anggota have, has, had, having. Kemudian anggota be, amisar, was, were, been gitu ya. Untuk bab tiganya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, tadi itu dari bentuk ya. Dari bentuknya kita sudah bisa mengidentifikasi ya, dari bentuk itu yang pertama. Tapi belum tentu apa ya, itu masih kemungkinan belum bisa 100% ditentukan sebuah verb itu hanya dari bentuknya saja ya. Kadang ada yang menipu. Ternyata kita kira dia verb, ternyata bukan gitu ya. Kita kira dia teman, ternyata nusuknya dari belakang. Iya. Oke. Oke, kemudian ada verb function. Nah, di sini di verb function di sini perlu dilihat ya fungsinya. Selain bentuk, perlu dilihat fungsinya.
Yang pertama itu ada helping verb atau auxiliary verb. Helping itu artinya apa? Helping. Help ya. Help itu artinya apa? Kemudian ada main verb ya, ada main verb. Main verb. Apa itu helping verb? Ada yang anybody can answer this? Helping verb apa? Kata bantu. Kata bantu. Kata kerja bantu ya. Helping verb. Ada jadi kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Kemudian ada main verb. Main itu berarti utama ya, main karakter utama. Main verb berarti kata kerja utama atau ordinary. Oke, jadi ada kata lainnya ini auxiliary kalau kata kerja bantu. Auxiliary kalau yang kedua ini main verb, kata kerja utama itu ordinary ya. Jadi istilahnya ada pembantu ya, ada majikan gitu ya. Oke. Karena pembantu yang online ini lebih banyak, kita mulai dari pembantu saja dulu ya. Helping verb. Oke. Helping verb atau auxiliary. Nah, yang mana tuh yang bisa jadi helping verb? Oke. Itu yang pertama primary auxiliary. Jadi yang bisa jadi kata kerja bantu itu ada dari anggota do does did gitu ya. Ada dari anggota do, ada dari anggota be, misal was were been, kemudian ada dari anggota have has had gitu ya. Nah, ini yang bisa jadi kata kerja bantu. Oke, selain itu yang bisa jadi kata kerja bantu juga dari keluarga modal. Keluarga modal itu eh, ada will gitu ya, shall, would, should, can, might gitu ya. Oke, will, shall, would, should. Ya, ini modal nih yang bisa gitu ya, akan. Ini namanya modal. Modal. Jadi ini termasuk kata kerja bantu ya. Jadi kalau Anda menemukan anggota do, anggota be, anggota have, kemudian menemukan juga modal ya, will, shall, would, should. Nah, berarti Anda sudah bisa mengidentifikasi bagian dari verb, bagian dari kata kerja gitu ya. Oke, jadi karena bagian dari kata kerja itu ada auxiliary, ada ordinary. Auxiliary ada ordinary ya, yaitu bagian dari kata kerja ada auxiliary, ada ordinary. Oke. Nah, itu tadi do, be, have, anggota do, anggota be, anggota have, dan modal. Oke, modal auxiliary. Jadi diingat-ingat tuh. Nah, selanjutnya kita ke main verb atau kata kerja utama ya, ordinary. Ya, ini kata kerja utamanya di dalam kalimatnya. Oke. Itu ada ini. Berarti yang bisa jadi kata kerja utama di dalam kalimat itu bisa dilihat dari bentuknya, yaitu verb 1. Kemudian verb tambahan SES. Yang ketiga verb 2 itu bisa jadi kata kerja utama juga. Kemudian verb 3, yang keempat ini ya, verb 3 bisa jadi kata kerja utama. Dan yang kelima itu verb ing atau pres PT. Verb ing bisa jadi kata kerja utama. Oke, namun ada syaratnya. Tapi ada syaratnya aja. Jadi tidak bisa hanya dengan melihat oh ini verb ing, oh dia pasti verbnya, verb sentence-nya. Oke, tidak bisa. Atau dia verb 3 misalnya. Dia dilihat verb tambahan ded misalnya. Oh, ini verbnya. Tapi belum tentu dia verb utama. Ada syaratnya, dia bisa jadi dia muncul sebagai kata kerja utama ya. Contoh untuk verb 1. Untuk verb 1 bare infinitive dia muncul dari jadi kata kerja utama itu yang pertama mandiri. Berdiri sendiri. Mandiri ya. Di dalam kalimat dia mandiri. Tidak ada kata kerja bantu lain ya. Jadi dia single, menjomblo gitu ya di dalam kalimat itu. Oke, itu yang pertama mandiri. Yang kedua didahului modal ya. Di sini saya tuliskan modal plus BI. Artinya ada modal, didahului modal. Nah, setelah modal itu pasti diikuti verb 1. Jadi ketika Anda menemukan modal ini will, shall, would, should, can, might, make, setelahnya pasti verb 1 ya. Setelahnya itu pasti verb 1 bare infinitive. Nih.
Jadi modal plus verb 1 gitu ya. Nah, itu yang jadi verb 1 muncul itu mandiri. Yang kedua didahului oleh modal ya. Yang kedua didahului modal. Yang ketiga verb 1 juga bisa muncul ketika didahului anggota do. Didahului anggota do ya. Jadi ketika Anda menemukan di dalam kalimat ada anggota do, does, did. Nah, sebagai kata kerja bantu itu ya. Berarti setelahnya itu harus verb 1 ya, harus verb 1. Oke, jadi itu. Jadi ini verb 1 muncul di dalam kalimat sebagai main verb atau ordinary itu ada 3 kondisi, mandiri, kemudian didahului modal, dan diawali dengan do. Oke, biasanya ini dalam kalimat negatif ya. Misalnya I don't know ya, she doesn't know. Itu ada do di depannya gitu kan. Oke, tuh. Oh, di sini contoh yang mandiri ya, I go to school every day. Nah, go-nya ini kan verb go, tidak ada kata kerja lain ya yang dia temani di situ. Jadi dia mandiri. Go. Oke. Selanjutnya verb tambahan ses. Jadi bisa juga jadi main verb. Verb tambahan ses ini ya dia mandiri biasanya ya. Mandiri tidak ada kata kerja bantu lain. Nah, biasanya verb ses ini muncul ketika subjeknya orang ketiga tunggal. Ketika subjeknya orang ketiga tunggal ya. Tunggal subjeknya di kalimat tenses simple present atau yang present lah. Oke. Contohnya she goes to school every day. Ya, she goes to school every day. Nah, di sini go-nya tambah s ya. Go tambah s. Oke. Goes ya. Jadi saya jadi ingat s-nya jam-jam segini. Oke. Goes. She goes to school. Nah, ini goes-nya jadi verb mandiri. Main verb ya. Oke, itu ses. Kemudian verb 2 juga mandiri ternyata ya. Jadi verb 2 itu muncul dalam kalimat itu mandiri ya. Kalau misalnya Anda menemukan di dalam kalimat ada verb Anda mengira verb 2 ya. Tapi di dalam kalimat itu dia tidak sendiri ya, mungkin dia berdua, bertiga gitu ya. Berhalwat. Mungkin dia ada kata kerja lain, kata kerja bantu lainnya, berarti bukan verb 2 dia ya. Karena verb 2 itu dia harus mandiri. Oke. Nah, contoh I went to school yesterday. Nah, di sini dia mandiri nih, tidak ada kata kerja bantu lain. Oke. I went to school yesterday. Saya ke sekolah kemarin. Nah, ini dalam bentuk kedua ya, mandiri. I went to school. Verb 2 kan kalau regular itu tambahan ded ya, ded. Kayak tadi asked. Verb 3 juga tambahan ded kalau yang regulernya. Nah, untuk membedakannya itu ya, yang pertama verb 2 itu harus mandiri, dia mandiri. Tidak ada kata kerja bantu lain. Kemudian bagaimana dengan verb 3? Verb 3 itu muncul kalau didahului oleh anggota have ya. Jadi setelah anggota have ini, anggota have mana anggota have? Ini ya, yang primary auxiliary ini. Setelah kata kerja bantu atau help auxiliary have, baik dia have, has, had gitu ya. Setelahnya pasti verb 3. Setelahnya pasti verb 3. Oke. Oke, jadi verb 3 muncul ketika diawali oleh anggota have. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, verb 3 juga muncul ketika diawali anggota be ya, ketika diawali anggota be. Jadi di dalam kalimat pasif. Nah, jadi ini pola kalimat pasif itu adalah be, ada be, amisar gitu ya. Amisar was were, been, kemudian verb 3. Oke, jadi be verb 3 ya, be verb 3. Nah, ini rumus kalimat pasif. Kalimat pasif ya, kalau misalnya ada yang baru tahu, kalimat pasif itu yang bermakna di ya, di. Misalnya diberi, diundang gitu ya. Kalau mengundang kan saya mengundang kamu. Itu kan aktif. Kalau pasifnya misalnya kamu diundang oleh saya misalnya. Nah, itu bermakna di atau ter gitu ya, pasif. Oke, jadi ini untuk verb 3 ini kondisinya dia jadi ordinary ketika didahului anggota have dan didahului anggota be. Contoh she has gone to school ya. She
She's gone ya, she's gone, she has gone. Dia telah pergi. Ya, she's gone. Nah, ini. Jadi gone-nya verb 3. Kenapa verb 3? Karena ada anggota have di depannya ya. Has gone. Oke, she has gone to school. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk verb 3. Kemudian verb ing muncul. Verb ing itu muncul kalau diawali oleh anggota be tok saja ya. Oke, jadi verb ing pres PT itu muncul dalam kalimat sebagai kata kerja utama itu pasti diawali oleh anggota be ya. Contohnya she is going to school atau apa? Kita lagi apa nih? Belajar ya. We are studying English. Ya, we are studying English. Jadi pasti ada anggota be di depannya. Kalau tidak ada, bagaimana kalau tidak ada? Berarti dia bukan kata kerja. Jadi ingat itu ya. Oke. Oke, kalau ada yang di luar daripada pola ini ya, yang mandiri, have plus pp, be plus pp, be plus verb ing, berarti dia bukan ordinary atau main verb. Oke, berarti dia bukan main verb. Oke, oh ya, ini ada catatan. Oh, di sini kan tadi bentuk verb ada to infinitive juga ya, selain yang bi, ai, pt, pp plus pt. Verb 1, verb S, verb 2, verb 3, verb ing. Itu kan ada verb yang ada to di depannya kan. Nah, itu tidak bisa menjadi verb dalam kalimat. Tidak pernah bisa. To infinitive itu tidak pernah bisa menjadi verb dalam kalimat. Jadi ingat itu ya. Jadi ketika Anda menemukan to infinitive di dalam kalimat nanti, ada to di depannya, di depan verb itu ya. To go, to do, to apa lagi, to ask ya, dan to yang lain itu bukan kata kerja. Itu sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan kata kerja. Oke, fungsinya bukan sebagai kata kerja di situ ya. Oke, itu yang pertama, to infinitive ya. Yang perlu diingat bahwa ketika Anda mencari kata kerja, ingat ini to infinitive itu tidak pernah bisa menjadi verb di dalam sebuah kalimat. Oke, jadi yang pertama. Yang kedua, yang tidak bisa jadi verb juga itu adalah ketika Anda menemukan bentuk verb ini yang BI, AI, PT, PP, pres PT tidak pada aturannya, tidak pada aturan yang tadi ini emang kalau misalnya BI itu mandiri, modal plus BI didahului modal ya. Misalnya Anda menemukan verb 3 tidak ada have. Anda tidak ada have di depannya gitu ya. Atau tidak ada be di depannya berarti dia bukan sebagai kata kerja utama. Oke. Sama dengan verb ing. Ya, bisa saja nanti di kalimat Anda menemukan ada verb ing, tidak ada be di depannya. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa verb ing-nya itu bukan sebagai kata kerja utama. Nah, Anda perlu mencari kata kerja utamanya gitu ya. Oke, berarti verb ing-nya bukan sebagai kata kerja utama. Dia penampilannya saja yang kata kerja gitu ya. Padahal ternyata bukan kata kerja. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini pola ini sebaiknya ini di luar kepala ya. Kalau perlu di screenshot atau dijadikan wallpaper gitu ya supaya dilihat-lihat diingat-ingat gitu. Oh, verb 3 ya PP ini muncul ketika diawali have gitu ya. Oke, jadi kalau bisa ini di luar kepala ini. Karena di luar kepala maksudnya jangan di luar kepala, tidak ada yang masuk di kepala ya. Di luar kepala berarti sudah mudah diingat gitu ya. Piece of cake, mudah diingat gitu. Oke. Jadi seperti itu ya untuk verb function. Jadi verb function tadi, verb function tadi ada dua ya, ada auxiliary dan ordinary. Oke. Kalau misalnya Anda sudah menemukan di dalam kalimat ya, Anda sudah menemukan modal, berarti kalau ada modal pasti itu diikuti dengan ordinary ya. Kalau ada modal dia pasti diikuti dengan ordinary. Oke, jadi itu sudah langkah awal yang bagus ketika Anda sudah bisa menemukan modal ya. Oke, berarti dia selalu ikuti dengan ordinary atau ya auxiliary do behave ya. Jadi ketika ditanya mana verbnya ya berarti kita mengacunya ke dua ini, auxiliary dan ordinary, kata kerja bantu dan kata kerja utamanya ya.
Oke, coba kita lihat. Oh. Oke. Contoh di ini ya, di contoh yang pertama, I will talk to you later. Nah, kalau ditanya mana verbnya, itu jelas ya, ada modal will dan talk. Oke. Talknya itu ordinary, kata kerja utama ya. Kemudian will-nya auxiliary, modal auxiliary. Oke. Ini will talk. Oke. Talk bentuknya verb 1 ya, BI, verb 1. Modal. Oke. Selanjutnya, nomor 2, they have talked to you. Talk. Jadi ada kata kerja talk, ordinary ya. Selain itu ada have sebagai auxiliary, kata kerja bantu, auxiliary ya. Kan anggota have ya. Auxiliary. Nah, kalau ditanya talk di sini verb apa dia? Verb 1, verb 2 atau verb 3? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Verb 3. Verb 3. Tahu dari mana? Didahului have. Oke. Nice, Cindy. Didahului anggota have gitu ya. Oke, jadi nah ini makanya jangan tertipu dengan penampilan talk. Bisa saja Anda mengira ini verb 2 gitu ya. Ingat kalau verb 2 tadi, kalau verb 2 dia mandiri. Dia tidak ada kata kerja bantu lain, sedangkan ini ada kata kerja bantu have ya. Nah, itu kalau verb 2 tidak ada kata kerja bantu lain, dia mandiri. Mandiri ya, tidak ada kata kerja bantu lain. Nah, berarti kalau ada kata kerja bantu lain berarti dia bukan verb 2. Nah, kita lihat di sini ada kata kerja bantu auxiliary have ya. Anggota have. Nah, tadi setelah auxiliary have itu dia past participle ya atau verb 3. Nah, berarti talk di sini dia bentuknya adalah verb 3 ya. Oke. They have talked to you. Ya, they have talked to you. Oke. Kemudian yang ketiga, they have been talking to him for 3 hours. They have been talking. Mana verbnya? Ya, jadi verbnya itu dari have been talking ya. Ordinary-nya talk. Kemudian auxiliary yang pertama itu ada have. Kemudian auxiliary yang kedua ada been gitu ya. They have been talking for 3 hours. Nah, jadi ingat. Jadi auxiliary ordinary itu letaknya dia selalu di belakang gitu ya. Auxiliary itu di depan ya. Kemudian ordinary bisa memiliki lebih dari satu auxiliary ya. Jadi bisa lebih dari satu auxiliary-nya. Ya, tapi ordinary kata kerja utama itu tetap satu ya. Yang bisa lebih dari satu adalah kata kerja bantunya. Oke, kata kerja bantunya. Misalnya di nomor 3 ini dia memiliki 2 kata kerja bantu. They have been ya. Auxiliary pertama have, auxiliary kedua been talking to him for 3 hours. Oke, yang oh ya ini verb ing ya. Oke, verb ing di depannya ada anggota be ya. Been, bentuknya been. Kenapa? Karena di depannya ada anggota have gitu ya. Oke. Nomor 4. They came to talk to him yesterday. Nah, kalau ditanya verbnya yang mana ini nomor 4? Ayo. Ada yang bisa jawab enggak? Kata kerja yang mana? Came. Kenapa bukan kenapa bukan to talk, 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 talk. talk, talk, talk. Talknya tidak bekerja. Karena apa? Karena ada to depannya. Sip, ada to di depannya ini ya. Ada to di depannya. Jadi ada to di depannya. Oh, ya, tadi ingat dia to infinitif itu tidak akan pernah bisa jadi verb gitu ya. Oke, jadi yang jadi verb di sini adalah came-nya. They came. Ya, to talk ini di sini bukan sebagai kata kerja tapi sebagai keterangan saja ya. Adverb. They came. Mereka datang untuk bicara. To him yesterday. Nah, came. Came ini verb apa ini came? Verb 1, verb 2, verb 3. Ayo. Verb berapa? Verb to. Ya, verb 2 ya, verb 2. Jadi kalau verb satunya kan come.
come. Keduanya came. Came yesterday ya. Verb 2. Nah, ini dia mandiri kan? Tidak ada kata kerja bantu lain. Oke. Nah, jadi catatannya ordinary itu bisa memiliki lebih dari satu auxiliary. Kemudian yang kedua, letak ordinary selalu di belakang ya setelah auxiliary. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Ini kalimat pertanyaannya. Kalimat pertanyaan. Kalau ditanya verbnya yang mana sih ini? Verbnya. Kata kerjanya yang mana? Ayo. Ada invited. Selain invited ada enggak yang lain? Ya, have-nya ya. Jadi ini ya, jadi kalau pertanyaan hati-hati karena bisa jadi kata kerjanya, kata kerja bantunya itu diletakkan sebelum subjek kayak ini ya. Oke, jadi subjeknya ada you. Subjeknya ada you di sini. Oke. Karena dia kalimat ya kalau ini kalimat pernyataannya statement, dia jadinya you have invited him. Kamu telah mengundang dia misalnya. Nah, karena dia pertanyaan, salah satu verbnya itu diletakkan sebelum subjek ya. Have you? Ya, ini itu pola kalimat pertanyaannya. Have you invited him to the party? Gitu ya. Have you invited him? Oke. Jadi kalau kata kerja auxiliary-nya itu ada have, ordinary-nya adalah invited. Ordinary-nya invited. Invited di sini kata kerja bentuk ketiga ya, ketiga karena ini ada have-nya, ada have di depannya gitu ya. Oke. Ah, read reading. Oke, coba kita nomor 1 ya. Ini read ini verb read. Ini bentuknya sama nih, verb 1, verb 2, verb 3 sama ya. Mungkin yang beda itu penyebutannya saja. Read gitu ya. Read. Oke, nomor 1. I do not read the book ya. Kalau ditanya verbnya yang mana? Verbnya adalah ya do not read, do read gitu ya. Read. Verb utamanya di read. Verb auxiliary-nya do not read. Nah, read di sini dia verb berapa? Sorry. Ya, verb 1 ya karena ini ada anggota do di depannya. Ada anggota do not read. Don't read, I don't read. Boleh disingkat ya, I don't read. Boleh, I do not read. Oke, verb 1. Saya tidak baca buku. Nomor 2, she read the book. She read the book yesterday. Oke. Verbnya ini jelas ya, verbnya mandiri tunggal. Itu read. Oke. Verb berapa nih read? Verb 1, verb 2, atau verb 3? Nah, ayo. Verb berapa? Kalau verb 1. Verb 1. Verb 1. Bisa enggak verb 1? 1. Oh ya, kalau verb 3 bisa enggak? Tidak bisa ya kalau verb 3 ya. Verb 3 itu muncul Tidak. Diawali dengan anggota have atau anggota be ya. Itu verb 3. Ini sebenarnya antara verb 2 dan verb 1. Nah, kalau verb 1 dia kalau verb 1 ini tidak bisa ya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Verb 1 kan itu berarti present, simple present. Nah, sedangkan subjeknya she. Mestinya kalau dia simple present, she itu tambahan ses ya. Mestinya kalau dia simple present jadinya she reads the book. Nah, kemudian ada kata yesterday, lampau ya. Lampau yang mestinya verbnya yang lampau gitu. Berarti ini she read ya. Berarti ini bentuk kedua. She read
she read the book yesterday. Oke, bentuk keduanya read, read. Oke, jadi itu she read the book yesterday, bentuk lampau ya verb 2. Oke, ngerti di sini? Oke, jadi biasanya kalau verb 1 verb present ya, simple present itu kalau subjeknya tunggal, orang ketiga tunggal, itu harus tambah ses ya, tambah ses. Contoh tadi she goes to school ya, she goes to school. Kalau kita bilang she go to school itu secara struktur salah ya, tidak ini kurang tepat. Oke, jadi harus tambah ses. Sama dengan ini, kalau dia memang present tambah s, she reads. Nah, tapi karena dia lampau ya, yesterday, nah, berarti dia memang harus menggunakan verb 2. Oke, she read the book yesterday. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, verbnya yang mana nih? I have completely read the book. Verbnya dari have sampai read ya, read. Oke. Nah, tapi di sini verbnya ini dua aja, have dan read ya. Kalau completely itu adalah adverb ya. Jadi completely itu adverb. Nah, jadi bisa saja di soal ada soal yang polanya seperti ini. Ada yang memisahkan antara auxiliary dan ordinary ya. Auxiliary-nya kan di sini have, ordinary-nya atau kata kerja utamanya read gitu ya. Nah, biasanya ada yang memisahkan, dan yang bisa memisahkan itu adalah adverb saja ya. Biasanya yang memisahkan verb yang berada di tengah-tengah di situ adalah adverb keterangan. Adverb itu kadang-kadang bisa di mana saja, dia bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, di mana-mana. Oke. Nah, jadi itu I have read completely read the book. Kalau misalnya di sini Anda ubah ke adjektif I have complete read the book, itu sudah salah berarti ya. Yang bisa menengahi di sini itu cuma adverb ya. I have completely read the book. Saya sudah membacanya completely ya, secara menyeluruh, completely read the book. Oke. Nah itu. Jadi read di sini bentuknya itu past participle ya, atau verb 3 karena di depannya ada have. Oke. Nah, yang keempat, terakhir nih, I will be reading the book tonight at 9. Kalau verbnya jelas ya, verbnya kalau ditanya verbnya yang mana, verbnya itu berarti dari will sampai reading ya. Nah, cuman kalau mau dipecah lagi, kata kerja utamanya itu adalah reading, oke? Ordinary-nya reading, auxiliary-nya ada will dan be gitu ya. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi verb ing, reading, jadi kata kerja utama karena didahului secara struktur ini sudah banal ya, didahului be gitu ya. Oke, she read the book. Jadi tidak boleh di sini langsung I reading the book tonight. I reading the book tonight. Karena itu sudah tidak bisa ya, harus ada be di depannya. Atau gini, I will reading. Saya akan membaca misalnya. I will reading. Ingat ya. Ingat tadi polanya, kalau ada modal pasti diikuti atau setelahnya itu adalah verb 1 ya. Jadi harus I will read gitu ya. I will read. Oke. Setelah modal itu harus verb 1. Oke. Makanya tadi itu harus diingat-ingat tuh yang tadi yang pola-polanya. Atau misalnya I do not reading. Itu sama saja tadi ya, tidak boleh I do not reading karena verb ing itu cuma muncul ketika ada anggota be. Verb ing cuma muncul ketika ada anggota be gitu ya. Oke, jadi kalau I do not reading itu sudah salah. Harusnya I do not read gitu ya. Karena ada do. Oke. Atau contoh lain, I invite misalnya. Atau pakai contoh ini, I have reading ya, berarti sudah salah itu I have reading. I have completely reading. Sudah salah tuh. Oke, jadi seperti itu. Oke, verb 1, ini verb 2 tadi. Kalau read-nya yang nomor 3 itu verb 3.
Kalau ini verb ing gitu ya. Oke, jadi yang perlu diingat itu tadi yang bentar. Oh ini ya. Oke, ini aja. Diingat-ingat nih. Mandiri, modal, plus BI, plus PI gitu ya. Oke. Nah, ini diingat-ingat nih. Nanti ada exercise nanti ya. Exercise di Moodle. Coba dikerjakan, diselesaikan kayak yang soal ini nih. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup nih ya. Jadi yang kita bahas tadi itu tentang verb ya, verb. Bagaimana mencari verb. Ya, yang pertama bisa dari bentuknya, tapi itu bukan satu-satunya jalan ya, karena penampilan tadi bisa mengecoh, penampilan bisa mengecoh. Jadi dilihat selain dilihat bentuknya, dilihat fungsinya juga ya, fungsinya di dalam kalimat. Oke, fungsinya ada auxiliary, ada ordinary. Kemudian ordinary-nya itu ya ini ya. Ada polanya gitu ya. Ada ordinary itu muncul, atau main verb itu muncul kalau sudah seperti ini polanya ya. Mandiri, misalnya BI mandiri, modal plus PI, do plus PI. Nah, kalau di luar daripada ini itu sudah menyalahi aturan. Oke. Nah, ini sudah fix ini ya, sudah fix. Nah, jadi kalau Anda menemukan verb ing misalnya tidak ada be di depannya, berarti dia bukan kata kerja utama. Oke, itu saja mungkin ya prinsipnya. Oke, untuk verb form dan verb function. Oke. Any question so far sebelum kita tutup ya? Ini jam berapa? Jam 5. Ada yang mau ditanyakan? Atau belum ada? Kalau tidak ada, Tidak ada. kalau tidak ada saya yang tanya, kalau gitu ya. Canda. Oke, nanti pertanyaannya ada di kuis. Oke. Nah, silakan teman-teman di akses kuisnya. Ingat selalu memperhatikan deadline ya, untuk memperhatikan deadline. Kalau bisa jangan menyelesaikan tugas yang dekat-dekat deadline ya. Jadi silahkan pilih tapi kerjakanlah berdasarkan apa ya, waktu-waktu terbaik Anda untuk belajar gitu ya. Oke, makanya dikasih waktu gitu, 1 hari, sampai 2 hari malah kalau SRJ. SRJ itu biasanya waktunya sampai 2 hari untuk menyelesaikan 10 nomor. Oke, untuk menyelesaikan 10 nomor dikasih waktu sampai 2 hari gitu. Kan ini ya. Jadi pilih aja waktu terbaik Anda untuk belajar di situ. Oke. Ya. Ini sudah kita prepare dulu mau buka puasa ya. Oke, so I think that's all for today. Thank you very much. Ya jangan lupa masuk di LMS dulu. Coba Anda absen dulu ya di situ. Sesuaikan dengan tanggal yang hari ini. Oke. Tapi sebenarnya sih ada, meskipun tidak dikasih tanggal, ada timestamp gitu ya, timestamp yang otomatis ketika mengisi link otomatis tanggalnya masuk. Okay, I think that's all for today's class.